mau menjelajah kayaknya nggak hanya warna-warna aja, tapi juga bentuk. Banyak juga hal yang rasa, kita jelajah dalam sebuah medium seni yang akan sebentar lagi dipamerkan juga di Galeri Nasional, dan kita udah boyong senimannya langsung ke studio hari ini ya. Diimpor juga nih ya katanya. Impor juga all the dari way from Bandung. Ya. Welcome to Detik Sore Mas Arki Filmansa. Halo semua. Selamat sore, Kang Arkif. Kita manggilnya Kang Arkif karena ternyata dari Bandung Iya, ya. betul ya. Mas, ini Kang Arkif nih sempat pameran juga ternyata di Bali sebelumnya ya, Ya Kang betul. Cerita dong soal pameran di Bali gimana kemarin berlangsungnya, Kang? Ya oke. Mungkin aku akan mulai. Jadi di Galnas ini merupakan sebuah rangkaian komplit dari apa yang aku lakukan di tahun 2024. Oke. Ya, jadi pertama kita sempat pameran juga di Bandung, solo show, itu Metaphor of Memories. Dan kemudian di Jakarta juga waktu itu sempat Monument of Sense, itu yang kolaborasi dengan Pak Sunario. Oh. Ya, terus di akhir tahun 2024 kita pun melakukan special presentation di Tanah Lot di Jukung dan juga di Jimbaran ya, melalui Widya Segara. Jadi ini memang satu rangkaian yang cukup panjang dan juga dikolaborasikan dengan seniman-seniman lainnya. Living legend kalau Kang Yes, betul. Pak Sunario memang living legend ya di Bandung. Seniman gitu senior lah. Senior juga di Bandung juga, dan ini akhirnya mampir ke Jakarta untuk salah satu atau mungkin yang terbesarnya. Puncaknya kayak bisa dibilang puncaknya? Puncaknya memang di Galnas ini. Di Galnas ya, ini. Untuk semua rangkaian yang kita lakukan dari 2024 sampai ya. Terus kita juga memperkenalkan tema baru yaitu tentang biota laut. Tapi berarti karya-karya yang di Galnas ini yang sebelumnya juga belum dipamerkan? Yes, betul. Belum dipamerkan sama sekali. Apa Kang yang bisa di-spill ke kita sebelum nanti kita ke Galnas bareng-bareng? Besok aja lah datang sana. Atau ini deh, ceritanya ya kita spill dikit ya. Jadi waktu itu sempat kita banyak diskusi ya sama manajerku, tentunya Mas Darto. Jadi dari beberapa rangkaian itu yang saya susun dari Bandung terus ke Jakarta, akhirnya kenapa bisa keluar biota laut gitu. Jadi ada fun fact juga. Dulu waktu aku kecil tuh sempat sekitar kelas 4 SD lah. Aku tuh sempat berenang di Ancol, Mas. Masih bisa berenang di Ancol ya? Dan aku tuh kesengat ubur-ubur. Oke. Dan itu ternyata rasanya sakit ya. Iya dong, Mas. Panas, gatel segala macem gitu. Nah di situ sebenarnya ada sentimental experience yang aku alamin dulu gitu kan waktu kecil. Jangan-jangan jellyfish man, karena kan kalau disengat sama Spider-Man. Iya. Apakah tiba-tiba jadi ubur-ubur? Nah dari situ aku tuh nggak suka dengan ekosistem laut jadinya. Trauma gitu. Ada trauma. Ada trauma. Pokoknya nggak mau ke laut lagi deh gitu. Karena memang proses sakitnya itu lama ternyata ya. Sampai aku malam ya. Terus akhirnya sampai papaku itu mengembalikan kecintaan lagi terhadap laut lagi. Sampai dia tuh bikin akuarium di rumah, Mas. Sepanjang seginilah adalah kali. Dari situ dibentuk lagi. Bukan. Ikan laut kayak Nemo, kayak gitu-gitu. Dory gitu. Mengingatkan bahwa sebetulnya laut tuh indah. Indah loh. Kamu tuh nggak boleh benci dengan laut juga. Karena ini ciptaan Tuhan gitu. Oke, di situ dibentuk lagi kecintaan tentang laut lah. Akhirnya ya aku suka lagi. Nah sekarang karena memang aku juga jadi seniman gitu kan. Akhirnya itu yang menemani aku untuk mencintai laut gitu. Ya, salah satunya dengan tema biota laut ini. Tapi yang menarik kan sebetulnya juga tidak hanya menceritakan mengenai biota laut juga, tapi juga ada unsur sainsnya. Nah, apa itu yang kita bisa tahu di situ? Kalau aku flashback lagi dari yang kemarin event di Bali ya, jadi memang kita pun juga nggak hanya memamerkan paus besar sebesar 30 meter, tapi kita juga membawa kesadaran dan bahwa pentingnya kita itu Indonesia kan sebagai negara maritim ya gitu. Nah itu kita build
kesadaran itu. Dan kita juga bawa campaign juga bahwa memang isu yang sedang beredar ini yang naik ke permukaan adalah tentang sampah itu sendiri gitu. Jadi kita harus menjaga lingkungan juga dan kita dekat sekali dengan alam. Itu yang pengen kita sampaikan dari studio untuk audiens yang lebih luas. Sebelum akhirnya membuat karya-karya tentang laut ini Mas, apa proses riset yang dilakukan sampai proses kreatifnya mungkin boleh diceritain ke kita nggak? Ya, sesimpel itu sih sebenarnya sih, sesimpel aku punya pengalaman yang tadi aku cerita tentang ubur-ubur itu di sangat ubur-ubur, terus berkembang lagi ke my manager Darto, terus ke kurator, ya idenya mengalir gitu aja dan itu berkembang kan maksudnya dari ide itu. Sampai menelusuri 7 samudra yang belum atau nyelam di mana gitu. Belum, tapi memang secara pribadi aku tuh juga suka makhluk laut juga gitu. Ikan-ikan juga Putri suka. Duyung ya. Nah, terus untuk biota laut ini memang kita ada message yang spesial banget ya karena mungkin di luar sana udah banyak yang tahu karyaku seperti apa yang sebelum-sebelumnya ya, yang Make It itu. Dan aku pikir kita tuh kemarin kita ngobrol sama kurator itu ya memang karakterku yang dulu-dulu tuh terlalu westernized gitu. Terlalu ke barat-baratan karena kan memang role modelku kan Mickey Mouse. Banyak karakter-karakter Yes, betul. Jadi luar ya. Aku pikir ini kayaknya pengen keluar dari comfort zone itu gitu ya. Jadi akhirnya menuju ke tema yang baru itu, biota laut. Tapi apakah akan tetap dibawa gitu ya karakter-karakter yang mungkin juga di sini sudah cukup familiar nih dari karya-karya sebelumnya dari Mas Arif? Mirip-mirip sih sebenarnya. Karyanya mirip-mirip. Figur aku tuh memang begitu, ada love-nya di matanya mungkin gitu. Ini detiknya bisa lihat juga di tunjukin bajunya. Tunjukin dong. Oh iya. Nah, there you go. Ini Doma namanya ini. Okay. Ya. Ini namanya Doma. Ya. Kalau di Jepang dame itu artinya nggak boleh. Nggak boleh, iya. Ini Doma ya, bukan dame. Siapa tahu mungkin habis dari Galnas nanti Kang Arif juga akan membuat instalasi seni juga nanti di Candi Borobudur Prambanan mungkin seperti yang pernah viral beberapa waktu lalu ya, seniman luar juga. Karena ini juga menarik gitu ya, bagaimana seniman lokal ternyata punya interpretasi yang juga cukup bisa diterima banyak orang gitu sampai global juga. Bicara soal pamerannya lagi dong Kang Arif, soal nanti itu akan apa saja yang disuguhkan begitu sama teman-teman dari tim dari Arkiv Filmansa sendiri dan juga Galeri Nasional. Ada suguhan-suguhan menarik mungkin yang jadi persembahan untuk pastinya kita menyuguhkan sebuah karya yang belum pernah dilihat sama audiens sebelumnya kayaknya. Itu pertama. Mungkin besok di opening itu kita bikin Indonesia berwarna aja kali ya. Indonesia berwarna. Momentumnya rasa-rasanya pas ya. Kayaknya pas ya. Dibikin tagar baru jangan-jangan ya. Iya. Karena kalau kelamaan gelap juga kita nggak mau juga ya. Hilang. Jadi ada karya yang benar-benar belum disuguhkan sebelumnya. Terus aku pun juga bikin sesuatu lukisan yang sangat besar yang belum pernah aku lakuin sebelumnya juga. Ada yang 15 meter. 15 gitu. meter. Itu 11 panel ya. Oke. Ada yang 11 panel, ada yang 4 panel, ada juga yang 5 panel, ada yang 6 panel juga. Jadi benar-benar berwarna. Iya, ada immersive room juga nggak? Immersif enggak sih sebenarnya, tapi lebih ke edukasi untuk audiens yang datang itu bisa memahami pesan yang tersirat di pameran ini gitu. Ini arsip karya dari kapan Mas? Karena kan pasti nggak semuanya khusus dibuat untuk pameran ini, atau memang khusus untuk pameran ini? Khusus untuk pameran ini. Oh, wow. Kita yang di yang untuk di Hall A ya. Jadi ada 3 pameran sekaligus. Jadi Hall A itu Laut Semua Warna. Yang Hall D itu kita bikin Monument of Sense dan juga Metaphor of Memories. Dan di B-nya itu kolaborasi sama seniman-seniman yang lain. Ada Darbots, ada Mang Mul, ada Ewing, dan juga Pak Sunario. Nah kita kenapa menyuguhkan sebuah kolaborasi pameran itu secara kolektif dan barengan di situ, karena memang Arkiv itu DNA-nya dari dulu memang kolaborasi kan. Jadi saya pun juga udah banyak ngobrol juga sama Darbot dari dulu, kenal dari lama juga. Jadi kita ajak aja untuk ngeramein si acara ini gitu. I see. Jadi pasti bakal menarik banget ya ini. Akan dimulai pada tanggal 22 Februari mendatang. Yes.
ya sampai 11 Mei 2025 jadi jangan ketinggalan. 2 bulan setengah ya. Betul, ini diajak ngabuburit juga bisa nanti ke sana. Iya, diajak untuk menjelajah sebetulnya The Tickers juga di sini ya. Tapi yang menarik adalah tidak hanya karya seni 2 dimensi saja, tapi juga karya seni 3 dimensi yang mungkin sekarang you name it, kalau orang tuh sekarang suka koleksi-koleksi toys gitu ya. Mau cerita dulu dong awal mulanya karena mungkin pada awal pertama kali Kang Arif ini berkarya belum ngetren tuh untuk jadi prototype toys gitu. Ceritanya gimana? Ya. Sebuah perjalanan yang panjang ya buat saya. Sekarang saya udah 15 tahun berkarya. Jadi awalnya memang saya nggak ngelukis dulu, malahan ke desainer toys dulu, ngedesain toys. Jadi waktu itu pernah rilisnya itu yang pertama itu di Taipei Toy Festival di Taiwan. Itu 2009. Dan waktu itu alhamdulillah responnya bagus dan kita ya berlanjut terus sih sebenarnya. Nah bahkan di 2010, 2011 saya mendapatkan pameran pertama itu untuk solo show itu bahkan bukan di sini. Jadi di US malahan di Philadelphia waktu itu di Vincent Michael Gallery. Ya, belum pernah kepikiran sebelumnya untuk jadi seniman apa gimana. Yang penting saya pengen ngelakuin apa yang saya suka aja sih sebenarnya. Karena berangkat dari toys itu ternyata membuka jalan semuanya sampai sekarang gitu kan. Jadi saya melakukan apa yang saya suka aja sebenarnya. Dan itu cukup playful juga sih. Senang aja gitu ngelakuin itu, senang ketika ngegambar segala macam tuh feeling happy aja seterusnya gitu kan gitu. Kita nggak bermaksud membuat nomor 1, nomor 2 tapi kita cukup curious. Kang Arif lebih suka atau lebih suka dikenal sebagai seorang desainer toys atau seniman atau apa? Mungkin itu orang ya akan menilai ya. Boleh kedua sisi itu sih ya. Mungkin dari desainer toysnya ya memang saya ngedesain toys. Terus dari fine artnya memang saya jadi ngelukis juga gitu. Sama-sama seniman juga. Sama-sama seniman juga dua-duanya ya. Bicara soal seni Kang di Indonesia kan apalagi seni rupa gitu misalnya di tengah berkembangnya lagi AI dan segala macamnya gitu. Gimana Kang Arif melihat masa depan seni di Indonesia sebagai seorang seniman, sudut pandang seorang seniman? Saya pikir pertumbuhan seni di Indonesia tuh cepat sekali ya. Betul. Pertumbuhannya ya. Maksudnya kita banyak menemukan juga seniman-seniman muda sekarang dengan jalannya sendiri. Maksudnya banyak seniman juga yang berkonten juga, ngonten sendiri segala macam. Itu bentuk dari kreativitas mereka yang mungkin memang zamannya seperti itu gitu. Jadi saya pikir sah-sah aja sih ketika misalnya, saya pun juga kadang di studio tuh nyoba juga ketika gambar saya masukin ke AI itu hasilnya seperti apa sih? Tapi kayaknya keren juga ternyata gitu. jadi referensi yang lain gitu. Jadi ide yang lain. Membuat ide yang lain. Stimulate ide yang lain gitu. Jadi menurut saya dengan ada AI ini justru kita sebagai seniman kebantu banyak untuk ketika kita stuck di studio ya untuk mikirin satu hal, ternyata ada ide yang lain juga yang kita bisa kembangin gitu. Jadi memang harus dijadikan teman lah betul, ya. Gitu. Jadi perkembangannya sebetulnya juga kalau sebetulnya bisa seniman bisa memanfaatkan AI ini gitu untuk menjadi satu referensi yang baru, kenapa enggak gitu? Kenapa enggak ya? Emang AI itu jadi teman jadinya. Jadi teman ya. Tapi pernah ngerasa ini enggak Kang, bagaimana perbandingan antara menjadi seniman di Indonesia dan luar negeri gitu, ada ngerasa ininya perbedaan? Oh ini berat nih pertanyaannya. Gak apa-apa. Ya pasti ada perbedaan ya. Karena menurut pengalamanku selama 15 tahun aku juga banyak pameran di luar juga. Yang jelas ini perspektifku ya. Jadi kalau di luar itu memang seniman ada di depan. Ya mungkin bisa dibilang begitu. Kalau di sini kebalikannya. Di depan tuh gimana? Di depan senimannya, galeri di belakang. Oke, baik. Ya, gitu. Oke. Itu bermuara pada akhirnya ke harapan Kang Arif. Ya, gimana harapannya untuk bisa membuat para seniman di Indonesia tuh bisa lebih berani lagi untuk berkarya, lebih banyak lagi explore dan gak takut buat jadi seniman gitu. Ya, mungkin dari aku, dulu pun aku juga nggak pernah expect jadi seperti ini ya, karena udah cinta ngegambar dari kecil, jadinya memang ngelakuinnya nggak terlalu berat jadinya gitu. Jadi fun aja terus gitu sampai sekarang. Mungkin bahkan
aku bisa simpulin selama hidup aku tuh kayaknya 70% tuh ngegambar kayaknya gitu. Istirahatnya cuma tidur doang gitu, istilahnya begitu ya. Jadi ya selama kalian yakin dengan apa yang kalian pengen lakuin, pengen mau jadi seniman, ya monggo, sekarang jalannya udah gitu banyak terbuka sekali gitu. Dulu aku ingat pas memulai itu 2010 ya, itu ngelukis kan. Jadi untuk berhubungan dengan galeri pun juga susah kan. Nah, nggak kayak zaman sekarang, mereka banyak bisa sekali channelnya ya. Pakai TikTok, pakai misalnya pakai Instagram segala macam, itu dengan mudah mereka bisa ini medsos lah gitu. Kalau aku dulu, Mas mungkin dulu pernah tahu nggak majalah Juxtapoz Magazine tuh? Iya tahu. Ya, itu kan banyak galeri di situ kan ratusan. Benar. Aku email satu-satu loh. Oh iya. wow. Yes. Saking susahnya gitu. Dan aku email satu-satu, aku kirim CV ke mereka. Aku juga nggak ngeharapin dapat grup show apa solo show pada saat itu, tapi at least aku kirimin CV ke mereka dan mereka tahu apa yang aku lakuin, notice gitu. Dan akhirnya memang alhamdulillah sekarang dapat invitation terus kan jadinya gitu, karena mereka kan ngelihat perkembangannya gitu. Ya 15 tahun memang waktu yang cukup lama juga sih sebenarnya. Iya, dan pesannya push yourself to the limit gitu ya. Betul. Lakukan apa untuk bisa ngejar mimpinya. Justru aku ngelihatnya comes easy lah gitu jadinya. Justru ngelihatnya aku sekarang lebih mudah ya. Sekarang udah bisa DM galeri langsung loh. Untuk kolaborasi dengan seniman yang lain bisa DM langsung. Susah nggak Kang masuk Galnas? Susah dong. Pertanyaannya udah parit sekali ya. Iya. Pertanyaannya ya kita 2 tahun loh. 2 tahun nungguin ini ya. 2 tahun prosesnya. That's why karena susah itu sangat sayang sekali rasanya kalau misalnya kita melewatkan kesempatan ini walaupun waktunya panjang sekali, tapi kalau nanti buruan guys, tanggal 22 itu sudah bisa disaksikan langsung di Galeri Nasional Jakarta Pusat begitu ya. Mulai dari weekend ini mulai gitu dari weekend ya. ini betul. Sampai 11 Mei. Jadi ini sebenarnya juga memang untuk mengisi weekend gitu ya. Ngabuburit Ngabuburit juga oke banget. Nanti juga. Libur Lebaran juga bisa. Masih masuk. Abis libur Lebaran juga masih bisa menjelang summer gitu. Ada summer ya kita ya. Ada merchandise juga kan? Ada dong, kita juga kerjasama sama Galeri Zen One juga. Kita ada rilisan baru di sana, Toys. Widya Segara. Jadi bisa lihat prototipe di sana. Keren. Jadi kita bisa membawa pulang sedikit gitu ya. Cenderamata. Bagian cenderamata dari ada t-shirtnya juga, ada merchandise lain-lainnya. Lanyard ada nggak ya? Saya harus cek lagi sih. Bikin Kang. Oke. Banyak orang. Banyak ya? Banyak yang pengen lanyard sekarang, koleksi lanyard dari berbagai macam cara gitu ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak sudah mampir. Sama-sama. Berarti kita akan berjumpa di Galeri di Galnas ya. Oke. Ya. Benar. Mungkin dari Kang Arif terakhir buat semua detikers yang saat ini nonton, singkat saja untuk ajakan gitu untuk datang ke Galeri Nasional, apa saja yang bisa mereka dapatkan nanti kan. Ya, teman-teman dari jangan lupa ya datang ke Galeri Nasional tanggal 22 Februari sampai 11 Mei karena kita ada pameran khusus tentunya yang bikin Indonesia berwarna.